Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, sahabat, tanggal 10 bulan Januari tahun 2026. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Hidup dan Mati. Judul ini sekaligus merupakan topik pelajaran untuk satu pekan ke depan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama satu pekan ini pelajaran kita akan didasarkan pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Filipi 1 ayat 19 sampai 30. Lalu kitab 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Lalu kitab 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Lalu kitab Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Lalu kitab Mika 6 ayat 8. Dan kitab Kisah 14 ayat ke-22 sebagai ayat hafalan untuk sepekan ke depan tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sekalian, kematian sebagaimana sering disampaikan kepada kita hanyalah bagian dari kehidupan. Itu adalah sebuah kebohongan. Kematian adalah kebaikan dari hidup, musuh kehidupan. Kematian tidak lebih dari kehidupan yang dibangun seperti reruntuhan, puing-puing menjadi sebuah mobil. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Kristus mati untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian lah membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita bisa baca lebih lengkap dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Saudara-saudara sekalian, meskipun siap menghadapi kematian demi Kristus, Paulus tidak ragu akan keselamatannya. Pada saat itu, yang paling utama baginya melalui hidup atau kematiannya adalah memuliakan Kristus dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa kita memiliki begitu banyak surat atas namanya. Melalui tulisannya, ia dapat menjangkau banyak orang dan banyak tempat, bahkan termasuk tempat-tempat yang ia sendiri belum pernah kunjungi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup ini singkat dan sangat penting untuk memberikan dampak sebesar mungkin bagi kerajaan Allah dalam jangka tahun. Kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagian besar dari dampak itu berkaitan dengan upaya kita mendorong kesatuan iman, seperti yang akan kita lihat mulai pekan ini. Tema ini merupakan salah satu alasan utama Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita pelajari pelajaran pekan ini untuk pelajaran pada Sabat 17 Januari tahun 2026. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya.